Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya talabah? Bagaimana kabarnya anak sekalian? Khair, alhamdulillah. Insyaallah alhamdulillah kita sehat-sehat semuanya. Semoga Allah selalu memberi kita kesehatan di setiap waktu, setiap saat. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah taala. Baik, kita mulai. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Anak sekalian, ya kita bertemu kembali di dalam pelajaran khat, ya pelajaran khat yang dimana mungkin bagi sebagian di antara anak-anak ini pelajaran yang baru, ya khususnya bagi yang mungkin belum pernah mempelajari di SD-nya atau di MI-nya. Tapi kalau MI biasanya pernah dikenalkan. Mungkin yang belum, maka sekarang kita belajar. Maka kita ulangi lagi. Pelajaran khat ini adalah kita belajar satu, yaitu menulis huruf hijaiyah. Ya. Yang kedua, penulisannya itu kita memakai dengan cara yang seindah-indahnya atau belajar menulis indah. Belajar menulis bagus. Oleh karena itu pada pertemuan yang lalu mungkin di antara anak-anak sudah ada yang memiliki pensil ataupun pena yang khusus untuk khat, maka itu lebih baik. Ya, tapi nanti insyaallah kalau misalkan anak sekalian sudah balik lagi ke pesantren, kemudian nanti kita pelajaran bertatap muka, maka nanti insyaallah kita akan usahakan sediakan di makshof atau di kantin itu untuk pensil untuk menulis latihan khat ini. Baik sekalian, untuk mempersingkat waktu ya karena tadi sempat tertunda atau mundur waktunya. Di pertemuan yang lalu sudah Ustaz kenalkan terkait dengan bagaimanakah penulisan khat ini. Nah, sekarang ini kita akan belajar satu persatu penulisannya. Ingat, kalau kita belajar itu tidak cukup sekali, tapi baru 2, 3, bahkan berkali-kali. Karena apa? Ya karena bisa jadi ketika kita hanya sekali, 2 kali, kayaknya bisa, kayaknya bagus. Tapi kalau tidak dilatih, ya nanti bisa jadi tidak bagus lagi. Makanya Ustaz ingatkan, kunci kesuksesan di dalam masalah ini adalah banyak latihan. Ya banyak latihan. Baik, sekalian, lihat sekarang kalau nanti kita akan dapatkan buku pembelajarannya ya ketika nanti di sini, maka sudah ada di sana yaitu cara penulisan huruf-huruf yang akan kita pelajari. Sementara karena belum ada bukunya bisa dilihat di papan yang mau Ustaz tulis di sini. Yang pertama yaitu kita memperkenalkan huruf alif tentunya yang awal. Ya. Sebagaimana yang lalu Ustadz memakai 2 spidol supaya nanti kelihatan garisnya. Ya, garisnya sehingga nanti awalnya bagaimana, jadinya bagaimana. Nah, untuk alif maka ini kita tulis di sini tegak dan agak melengkung sedikit. Ya. Kemudian di ujungnya itu diruncingkan. Nah, ini di atasnya juga diruncingkan lagi. Nah, maka jadinya seperti ini anak sekalian, bahwasanya untuk alif ya itu seperti ini. Nah, biasanya di dalam suatu teori itu dikatakan bahwasanya ini ada yaitu 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjangnya itu seakan-akan 5 titik. Ya, ini adalah teorinya seperti itu. Jadi ini adalah huruf alif yang bersendirian. Nah, coba anak-anak mungkin tahu ya, kalau huruf-huruf alif dan mungkin huruf yang lain itu dia ada berapa tempat? Di awal, di tengah, di akhir, atau dia memiliki hanya 1 tempat atau 2 tempat atau 3 tempat. Ya, kalau kita nanti belajar tahu, alif ketika di awal
bisa disambung dengan huruf berikutnya apa tidak? Bisa disambung apa tidak? Ya, jawabannya apa? Tidak bisa. Karena alif itu bersendirian. Kalau alif di tengah, ada tidak alif di tengah? Ya, kemudian setelah itu disambungkan lagi. Maka jawabannya juga tidak ada. Yang ada itu hanya di akhir. Jadi alif itu nyambungnya atau dia berada di awal bersendirian, ya, tidak bisa sambung dan berikutnya, di tengah tidak ada, dan di akhir maka itu baru ada. Nah, sekarang kita lihat yang di akhir. Kalau yang di akhir sebagaimana yang ada di sini, maka tinggal nambahi awalan saja. Misalkan setelah ada huruf-huruf yang lain. Ya, setelah ada huruf-huruf yang lain, tinggal meneruskan dengan alifnya. Ya, alifnya seperti ini. Jadi misalkan ada huruf lain, kemudian alif ke atas. Nah, ini. Jadi modelnya memang tidak tegak lurus, tidak. Karena ini khot naskhi, dia itu memiliki karakteristik itu tidak lurus. Ya, lentur, lengkung, itu yang khot naskhi demikian. Ya, mungkin bisa kita ulangi untuk yang ini, mungkin agak tegak sedikit juga tidak apa-apa. Jadi modelnya begini. Nah, ini huruf yang lain. Nah, inilah untuk huruf alif. Jadi huruf alif ini adalah huruf yang berada di awal, kemudian di akhir. Ya, di awal dan di akhir. Yang di awal ini tidak bisa disambung, yang bisa disambung hanya di akhir saja. Nah, kira untuk alif ini mudah, ya. Coba kita lihat contohnya. Contohnya kita mengatakan satu kalimat, satu kata, itu misalkan bahasa Arabnya saya. Apa bahasa Arabnya saya? Ya, ana, ya kan? Ana. Kita mungkin nulis ana. Maka alifnya seperti ini yang di awal. Ya. Kemudian nunnya, nanti kita bahas nunnya, ini yang penting adalah alif yang di akhirnya. Nah, ini nunnya nanti ada pembahasan, nanti akhirnya seperti ini nunnya. Nah, ini salah satu bentuk alif di awal dan di akhir. Ini titiknya. Ya, ini titiknya. Ini bacaannya ana. Ya, bacanya adalah ana. Kemudian kalau supaya lebih lengkap, kita sekarang masuk ke berikutnya. Baik, Ustadz hapus dulu yang ada di sini. Kita lihat kaidahnya ini dulu. Ya, kaidahnya ini dulu. Setelah alif, maka huruf berikutnya itu adalah huruf ba. Nah, huruf ba ini tentunya ada yang temannya, ada yang teman-temannya, yaitu huruf ba, ta, sa. Nah, 3 huruf ini adalah teman-temannya. Maka penulisannya sama, tinggal beda titiknya saja. Saya kira sudah tahu itu ya. Penulisannya untuk ba, perhatikan ya. Dari awal ini. Ya, ini kalau pakai dua pensil, dua pena, ya. Maka ketika kita gabungkan seperti ini. Ini digabungkan ke sini, ya. Kemudian ini supaya lebih bagus dinaikkan lagi. Nah, inilah huruf ba. Huruf ba, huruf ta, huruf sa, ya, adalah ini semua. Tinggal bedanya kalau huruf ba itu titiknya 1 di bawah, ya. Ini huruf ba. Kalau huruf ta, titik 2-nya di atas, ya.
Ini huruf ta. Kemudian kalau huruf ta tinggal nambah satu lagi. Nah, ini huruf ta. Apa kaidahnya sekalian? Ya, di dalam kaidahnya maka ini saya hilangkan untuk titiknya dulu. Antara titik ini, nah ini diperkirakan sepanjang ini, sepanjang alif. Diperkirakan sepanjang alif. Jadi seakan-akan ini ada 5 titik juga. Jadi panjangnya segitu, ya. Kemudian di sini ada jeda, ini 1 titik turunnya. Nah, kaidahnya seperti itu. Ini untuk ba. Nah, kita tahu kalau ba itu bisa dia berada di awal sambung dengan huruf berikutnya bisa. Dia berada di tengah sambung berikutnya juga bisa. Dia berada di akhir juga bisa. Nah, jadi tiga-tiganya semuanya ada. Nah, tiga-tiganya semuanya ada. Baik, kita lihat di sini. Coba misalkan gabungan ba ini dengan alif, ya. Gabungan ba dengan alif. Kalau alif dengan ba, ya, maka ini tidak bisa sambung. Tapi kalau ba dengan alif itu bisa. Nah, untuk menyambung maka perhatikan di bagian awal di sini. Nah, inilah yang nanti akan jadi sambungan. Kita tulis lagi aja di bawahnya mengenai sambungannya. Gini misalkan. Nah, kalau gini belum kelihatan. Ketika kita tebeli baru tahu. Ini gabung begini nanti akhirnya jadinya. Nah, ini nanti terserah berikutnya ini apa. Maka ini ba, ta, sa seperti ini. Nah, karena kita akan mencoba menyambung dengan alif, ya, maka sebagaimana tadi kita contohkan, maka jadinya seperti ini, tidak perlu panjang-panjang karena gabung dengan yang lain, cukup pendek semacam ini, terus digabung dengan alifnya. Jadi ini baknya, atau ta, atau sa, ya sama aja, ini alifnya. Nah, ini untuk gabungannya semacam itu. Jadi yang penting anak sekalian, untuk mempelajari ilmu tentang ini, itu adalah ketelatenan. Apa ketelatenan? Telaten itu pokoknya kita harus tekun, tidak boleh putus asa. Belum bagus diulangi, belum bagus diulangi. Ya, karena di papan semacam ini memang juga kadang ada keterbatasan. Nanti kalau pulpennya sudah khusus, ya penanya sudah khusus, itu nanti akan kelihatan bagaimanakah yang benar, bagaimana yang mungkin kurang benar. Baik, ini yang di awal. Kemudian yang di tengah. Kalau di dalam penulisan biasanya kita tahu kalau ba di awal begini, titik-titik. Kemudian nanti ketika ba itu di tengah, maka begini. Ya, ini ada titik-titiknya. Nah, kita lihat misalkan ini tadi misalkan ba. Ya, ini tadi misalkan ba. Atau ba'a, ini ada hamzahnya misalkan. Nah, hamzah ini kita bahas nanti aja. Ada tersendiri ya. Ya, ba, misalkan demikian. Nah, untuk yang di tengah, maka misalkan ini huruf lain, kemudian nyambung ke ba. Nyambung ke ba. Maka tidak perlu ditulis ujungnya, langsung ke tengahnya. Ya. Setelah begini langsung ditulis ba-nya langsung dari sini. Nah, jadi di sini ada huruf lain, maka ba-nya mulai dari ini. Ba-nya mulai dari sini. Jadi tidak perlu ditulis ujungnya lagi. Ya, kalau kita nulis seperti ini, ya, ada ujungnya sedikit. Kadang kalau biasanya itu begini, ada ujungnya boleh, tapi jangan terlalu
panjang, jangan terlalu panjang. Ini cara yang pertama seperti ini. Atau mungkin bisa jadi diberi tapi jangan terlalu panjang. Ya, ini. Ini kemudian baknya dari sini. Tadi asalnya dari sini, ya. Kemudian baru turun langsung ke sini. Nah, ini seakan-akan ada ininya. Ini huruf yang lain. Nah, jadi ada kepala yang agak naik. Ini juga bisa. Ada kepala yang agak naik itu juga bisa. Nah, ini tergantung kadang-kadang dilihat bagaimanakah nanti kira-kira bagus tidaknya tulisan itu. Ya, tergantung bagus tidaknya tulisan itu, maka kita lihat nanti kesesuaiannya bagaimana. Ya. Kemudian yang berikutnya yang akhir, ya, ba di bagian akhir. Kalau di akhir, kalau di awal tadi yang kita ambil ini di awal katakanlah, ya. Kemudian di akhir itu yang bagian ini, ya. Tapi bisa sampai awal sini. Jadi agak dipanjangkan, pendek, ya. Maka kalau bagian akhir seperti di katakanlah ini misalkan 1/3. Di sini 2/3-nya. Yang diambil adalah 2/3. Jadi misalkan ada kata lain, ya misalkan di depannya ada kata tertentu lah yang begini, maka kemudian di akhir itu kembali ke asalnya. Nah, jadi di sini nanti yang di akhir itu modelnya seperti ini. Nah, untuk lebih cantiknya biasanya ini agak dinaikkan lagi. Nah, ini misalkan baknya di akhir. Jadi anak sekalian, ini yang di awal. Ya, ini yang di awal. Kemudian ini yang di tengah. Yang di tengah. Kemudian yang di akhir ini. Yang di akhir. Nah, itulah anak sekalian contoh-contoh yang terkait dengan huruf alif dan ba. Nah, kalau antum mungkin pernah belajar ketika belajar membaca Al-Quran, yaitu misalkan baca Iqra, biasanya ketika awal berlatih itu kan yang dibaca hanya 2 huruf ini, aba, ba, ba, dan seterusnya. Ya. Maka ini bisa antum nanti melihat buku Iqra atau yang lainnya. Sekarang latihannya menulis, ya. Sekarang menulis bagaimanakah yang bagus, bagaimanakah yang baik. Oleh karena itu, sekali lagi kita memang harus terus banyak belajar. Nah, nanti di dalam buku yang kita jadikan rujukan, ya, ini adalah buku panduannya. Nanti ada insya Allah kita usahakan ada buku latihan. Ada yaitu buku latihannya. Buku latihannya bagaimana? Buku latihan nanti 1 huruf terpisah itu dilatih ke bawahnya. Jadi bahasanya itu ada LKS-nya lah. Nah, semacam LKS atau buku latihan kerjanya. Maka itu nanti tinggal meneruskan di buku itu. Ya, meneruskan di buku itu. Nanti insya Allah kita usahakan ke pihak madrasah untuk bisa mewujudkan ini sehingga anak-anakku tidak hanya punya ini. Kalau ini memang isinya semuanya hanya teori-teori tapi latihan-latihannya masih kurang. Nanti kalau sudah ada buku LKS-nya itu, ya nanti setiap hari itu LKS yang dikerjakan. Semakin banyak berlatih akan bisa semakin baik. Ya. Jadi itulah anak sekalian latihan kita untuk sementara ini. Yaitu kita hanya melihat huruf 2. Yang pertama huruf alif, yang kedua huruf ba. 2 huruf ini bisa menjadi dasar untuk huruf-huruf yang lainnya. Alif misalkan nanti kalau membuat lam tinggal ditarik ke bawah. Ya. Kemudian huruf ba juga, maka itu nanti ketika di awal bisa menjadi dasar untuk membuat nun. Ya. Yang penting yang semakna dengan itu. Mungkin bisa sedikit. Ya, terakhir saya contohkan, misalkan alif ini, ya,
nanti itu mungkin bisa menjadi dasar menjadi lam. Asalnya alif, kemudian nanti setelah ini alif diteruskan kemudian bisa menjadi lam. Nah, jadi awalnya di sini alif kemudian jadi lam. Nah, ini kalau diteruskan gini. Atau mungkin ba, ini awalnya nanti bisa jadi nun. Awalnya ba, ketika diteruskan bisa menjadi nun. Ya. Nah, ini. Jadi semuanya itu adalah sesuatu yang kita itu butuh berulang-ulang untuk berlatih. Supaya apa? Supaya nanti kita terbiasa sehingga namanya bahasa Arab, selain itu kita membiasakan bahasanya, tulisannya juga. Anak sekalian, catatan sebelum saya akhiri. Mungkin dan bahkan beberapa di antara siswa atau santri yang dia itu di dalam bahasa Arab itu sudah bisa. Tapi kadang-kadang nulisnya itu kurang telaten. Ya, dia itu katakanlah kurang sabar, sehingga nulisnya ya ala kadarnya. Tapi ada di antara santri atau siswa itu mungkin tidak seberapa lancar atau mungkin ketika belajar belum bisa banyak, tapi dia memiliki bakat bahkan telaten untuk bisa menulis. Maka ini adalah semuanya serba mungkin. Tidak mesti saya tidak bisa bahasa Arab, nggak bisa nulis kemudian tidak bisa. Nah, ini semuanya butuh latihan. Baik anak sekalian, ya ini yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga nanti pada pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan materi yang lain dan Ustadz selalu berharap dan juga mohon doa antum semuanya ya anak sekalian, semoga kita segera mungkin bisa bertatap muka di pesantren ini, kembali ke pesantren untuk bisa pembelajaran secara normal. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bisa bertemu langsung, bertatap muka, pembelajaran normal di pesantren kita ini. Demikian anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Ustadz akhiri ya dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.